Madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah. Busra lana bil Mustafa, salaman ya Nabi Allah. Muhammad Sayyidul Alamin, al-madad ya Rasulullah. Madad Muhammad, madad Muhammad, ya ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah. Rabi' al-mustamana salaman fid dunya wal akhirah, bisolati wassalam al-madad ya Rasulullah. Madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadinil muttaqa, sholatan tabtahu li biha al-madada Muhammadun, wa rahmatan wa minnatan wa nikmatan wa fadilatan wa kunyatan wa sultanan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan fid dunya wal akhirah. Madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadinil muttaqa, sholatan tabtahu li biha al-madada Muhammadun, wa rahmatan wa minnatan wa nikmatan wa fadilatan wa kunyatan wa sultanan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan fid dunya wal akhirah. Madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana Nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabih Sirrul Asrar wa Itihaful Akabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa lumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah mencurahkan selalu kepada kita rahmat dan pertolongannya, mengobati penyakit-penyakit kita tanpa kita pinta, dan menyembuhkan segala kesusahan-kesusahan yang kita derita pada penyakit kita, penyakit yang terus-menerus yang datang kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah menghilangkan kesempitan kita dalam hidup ini, kesusahan kita,
sehingga kita merasakan dalam taat kepada Allah kenikmatan yang banyak. Semoga kita dalam ridho Allah penuh dikasih sayangi hidup ini, sehingga terasa bahagialah hidup kita, bahagia bagi keluarga kita, anak-anak kita. Sembari kita berdoa kepada Allahumma ja'al buyutana buyutan sakinatan wa mawaddatan wa rahmah wal fadilah wal karamah wassalamah wal afiyah wassa'adah, amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris Guru Tarmiji, alhamdulillah beliau hadir pada malam ini. Guru Mulyadi alhamdulillah sehat afiat. Guru Mulyadi ini aktif di Masjid Mubarakah kah? Tahun Guru Guru Tarmiji lah. Nah, Masjid Al Barakah. Beliau imam kan di sana, beliau ketua masjid lah. Ustadz Rahyono alhamdulillah sehat aja kalak. Ustadz Rahyono kada berganti kalau ngaran kada kalak kapel. Guru Aini masya Allah bulan puasa sini datang aja nah alhamdulillah. Guru Saipul alhamdulillah masih sehat lah. Nah, Guru Saipul ini kuat orangan awak sidin. Jaka dibininya kan 3 awak aja sidin yang masih. Gua jaka tuh ada munjuran. Kadang melihat pian orang Allah pina tuha pina anum gue orang aneh. Nah, mirip-mirip lawan Guru Nasation. Diparakakan sidin kada jauh. Gue bila diparakakan kada jauh lah. Maaf ulun maaf bieu Pak lah. Nah, Guru Rudi ada juga alhamdulillah. Kalau Rudi ini masih anung lagi sidin. Nah, alhamdulillah. Guru-guru yang lain, Guru Sahruni, guru yang lain alhamdulillah. Hari ini kita tentang puasa lah. Puasa nah, ada anunya, dasar anunya. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Pasumu syariah, ketahuilah puasa pada umumnya yang kita kerjakan selama ini disebut dengan puasa syariat. Puasa syariat karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan bagi kalian namin qablikum la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan. Nah, kalau ilmu murni, nah berkisah sedikit lah, ini ilmu murni lah. Di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, itu tidak ada kata-kata wajib. Nang ada kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kalau pian membaca di dalam Al-Quran, terjemah aslinya kutiba itu dituliskan bagi kalian. Kutiba dituliskan bagi kalian alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu dituliskan. La'alakum tuflihun, semoga kalian beriman. Untungnya para ulama menerjemahkan kutiba itu dengan ilmu usul fikih, namanya ilmu usul fikih. Kutiba itu bermakna adalah faroda atau wajib artinya, sehingga terjemahnya menjadi bahasa Arabnya menjadi bahasa hukum. Nah, apa bahasa hukumnya? Kutiba itu menjadi hayya orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian. Jadinya itu gara-gara ada ilmu. Itu untungnya kita menuruti ulama. Mun kita sorangan menafsirakan bisa lalu tadi itu sama seperti firman Allah. Karena kada ada ilmu usul fikih, tidak ada mengikuti ulama, lalu menafsirkan seorang akimisolah lidulukis akimisolah li zikri. Kerjakanlah sholat untuk mengingat Allah, berarti jar cukup mengingat Allah aja, kada perlu lagi kita sembahyang. Nah, iyalah, karena menggunakan pikiran sendiri. Ini bahayanya. Nah, diketatkanlah oleh Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku mengerjakan sholat. Maka sholatlah kita sebagaimana Nabi SAW mengerjakan sholat. Tapi
Tapi adakah pekerjaan sholat, pekerjaan kebaikan dalam Islam itu yang Nabi tidak pernah mengerjakan tapi dikerjakan oleh sahabat? Ada dan banyak. Sebagaimana kita zaman sekarang, Nabi tidak mengerjakan tapi kita dianggap itu pekerjaan sunnah di dalam agama, kita kerjakan. Contoh bola. Nabi tidak pernah mengerjakan. Satu saat Nabi menemui Bilal, apa amalan ikam sampai sandal terompahmu di langit berbunyi di surga? Berbunyi harap benar ikam nih. Sandal ikam dulu masuk surga, mahadang ituannya mun meninggal ternyata masuk surga. Si supan Bilal nih, ya Rasulullah, lalu kada ulun ya Rasulullah, bila habis baudu ulun sembahyang 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat yang dikenal sekarang oleh ulama sebutannya adalah syukrul wudu atau sholat sunat wudu. Habis baudu sih din sembahyang dulu, karena bila batal baudu pulang sih din sembahyang pulang. Itu aman. Iya kaya Rasulullah, pantas ya Rasulullah. Nah, pekerjaan yang setelah wudu tadi, setelah wudu sholat itu tidak pernah Nabi mengerjakannya, dikerjakan oleh Bilal. Subhanallah. Oke Pak? No, subhanallah. Maka itu adalah menggambarkan betapa ulama itu mengembangkan agama Islam ini luas, memahami agama ini lebih luas dalam pengertian sehingga kita mudah beramalan sekarang. Nabi setiap malam Kamis pengajian agama. Ujar sahabat, engkawa seminggu 2 kali ya Rasulullah dalam kitab Bukhari. Jangan ya Rasulullah sekali seminggu gini. Kenapa ya Rasulullah? Supaya kamu jangan dulak bosan ya Rasulullah agama. Yalah. Kita seminggu sekali juga, tapi kita malam minggu. Nah banyaklah dalam agama tuh. Nah demikian itulah dalam hal puasa. Ada hadis-hadis riwayat, hadis yang jauhir, ada menunjukkan riwayat-riwayat yang bersifat batin hadis itu. Contoh, puasa umumnya, puasa yang disebut dengan puasa am, puasa orang-orang awam, yaitu puasa menahan dari makan dan minum, aipiha yumsiku anil ma'kulat, menahan dari makan, wal masrubat dan minum, wa an waqa'in nisa, menyentuh wanita atau bersetubuh dengan wanita, pin nahar, waktu pada siang hari. Malam boleh aja menggetel bini, nah siang jangan digetel-getel bini, bahaya. Bulah bila pina laki pian pina bawa parak lawan pian baik ingat toh bulan puasa toh itu baik lah. Nah, itu adalah puasa kita umumnya. Tapi ternyata ada lagi Nabi SAW mengatakan hal yang aneh. Kalimatnya, rubba so'imin janabi, berapa banyak laisa lahum min siyamihi, yang mereka itu berpuasa illal atosi wal ju'i, tidak ada menghasilkan pahala kecuali hanya menghasilkan atos wal ju', rasa haus dan lapar. Nah, padahal ini kada makan, kada minum sudah, kada menyentuh bini dah hari-hari. Berokok pangguru, berokok kada juanya. Minum kopi kada jua. Ujar paloi lawan gurunya, guru jar, bolehlah guru jar baku kumur kuah bakso guru jar bulan puasa nih jar, kada boleh jar gurunya. Langgangan bakso kumur kada boleh jua, ada digawinya juga. Tapi ternyata jar Nabi banyak yang sia-sia. Disitulah para ulama memahami ternyata puasa itu sempurna harus, iyalah. Namun tidak sempurna, kenapa? Tidak bisa ditunaikan oleh semua umat Islam. Kenapa? Nang kawa aja dulu apa? Nang umum aja nang kawa, menahan makan dan minum dan menyentuh perempuan. Bini kah binian yang lain kah kada boleh juga. Setidak-tidaknya supaya semua umat Islam bisa mengerjakannya. Ya Allah, itulah yang disebut dengan puasa johir atau puasa syariat.
Ada lagi irong menambah dirinya supaya dirinya jangan begana di awam. Karena bila di awam, makom awam ini di akhirat kena pasti diperiksa orang. Yaumul hisab tuh nah diperiksa orang. Jangan di akhirat, dikubur aja sudah mati geluntoyong Anda dihantam malaikat sudah. Karena kau menjawab pertanyaan yang paling nyaman. Waratan betalkin dibocorakan malaikat tabul, dibocorakan kiai pulang guru yang lah. Ya ikhwani, wahai saudaraku, ya ahlal kubur, wahai saudaraku dalam kubur. Ijan, bila ijazah al malaikat, bila datang malaikat, betakun, yus'alu alaika, ditanyakan kepada engkau, sa'alakum, bertanya kepada kalian, ya orang nang menalkin nih. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Para jawab, maka hendaklah engkau menjawab, Rabbi Allah, atau Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Itu aja banyak kalau kau menjawab. Hah? Ya, nang disiksa kubur itu ada. Karena kau menjawab. Apalagi di akhirat kena ditakuni. Digunakan untuk apa hartamu? Bulan Ramadan berpuasa kada hari-hari kam sembahyang kada makin nyai banyak banget. Wuyuhan mau kada usah ditanya orang, menunggu orang di mana di yaumul masar aja luar biasa. Maka ulama-ulama kita termasuk dalam hal ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan, hendaklah engkau supaya sempurna puasa itu menggenapi pula dengan puasa batinnya. Disebut dengan puasa orang khawas, disebut pula dengan puasa tarekah namanya. Puasa tarekah atau puasa orang kawas, bahwa ayam sika jami'a a'daihi anil muhrimat, yaitu selain menahan daripada makan dan minum bersentuh dengan istri, kada hendak menggawi nang perbuatan nang haram, menyambati orang kada. Nah di sini ada kecan wal munaha yang dilarang oleh agama, wal jamaim itu perbuatan tercela. Ayam bagus-bagusnya jalan disepak, nah itu kan tercela tuh, plak kalau disepak. Nah apa gerang manfaatnya kada dae? Kodok nyaman ya duduk di anunya di mana? Di bawah rumahan ditumbak plak, jangan batu mati ya sudah kudak nih. Itu gawian muharrimat yang menyiksa, mencela atau menyiksa sesuatu. Ya lah. Nah kada ada gunanya juga. Samut nah bahagianya kalau yang dulu dipicik nah aja. Dipicik-cik nah jadi ya lah kada ada guna. Main catur makruh aja hukumnya, tapi mengkawa wah ini sudah nang tingkat kawas kada main catur. Ya lah main dum makruh aja, mun bajudi haram, lamun main dumnya kada haram, makruh. Tapi ini melupakan Allah nih, tinggalkan. Jamaim termasuk perbuatan yang buruk. Munjun bang guru jangan ya. Munjun banyak munjun nih lah, kada ingat disembahyang. Iyalah. Nah, apa yo? Dihantui iwak juga. Tahu lah dihantui iwak. Dihantui iwak. Ngalih Mbah Anu nang pina nyarak kabur-kabur pina melihat sangkan iwak gonol sekalinya, iwak apa seluang sekalinya. Asik, lupa, penasaran, lupa dengan Allah. Jamaim. Engkau bulan puasa ditetahannya kan lagi monjon habis bulan puasa aja ya lah. Maka orang-orang yang menahan dirinya dari perbuatan jamaim, au fiha mislul ujub, bangga. Bah mengaji Al-Qur'an kalau di rumah siang hari lah atau malam hari, lupakan bah sudah mengaji Al-Qur'an itu jangan diingat lagi, jangan. Karena bila kita ingat kan anak bersombong lan orang. Situ berapa jus sehari jar menaku nih kawan kada tahu aku jar kawan sejus sejak kada tahu aku jus tuh apa gerang jar kawan. Iya aku 5 jus jar malam itu sudah jar bapak gerang pakai kesanan orang itu ujub, merasa bangga hati. Wal kibru itu menyombongkan, bersombong-sombong. Apakah disombongan tuh? Baik harta, benda, apalagi amal ibadah. Bah tarawih 2 rakaat aja pina lama lintut berapa rakaat? 20 rakaat kan ada apa-apa
rata-rata deh. Wal bukli, al bukli, minal bukli. Bukli itu kikir. Mun kada tahu kikir medit, mun kada tahu medit sarindit. Burung sarindit dalak wa ghairi jalika. Johiran wa batinan, dijaganya pada puasa itu, maka puasanya itu meningkat menjadi puasa yang disebut orang kawas. Bila di situ amalnya kawas, di akhirat nanti itu yang jari Nabi, semua pintu-pintu surga dibukakan kepadanya. Bilahnya kawa puasa seperti itu, johiran wa batinan, subhanallah. Palijalika kila kamin so'imin muftir wa kamin muftir so'imin. Itulah yang terjadi, kata saya. Ada orang yang berpuasa, terlihat dia berbuka. Yang berbuka, berapa banyak orang berbuka sebenarnya dia berpuasa? Enggak ya, apa tuh? Ada orang berpuasa, tapi tadi pekerjaan-pekerjaan menyambati orang, menggibah orang, madahkan orang sesat, madahkan orang salah, sebagainya, dikerjakannya hari-hari biasanya berpenderan di warung, di tempat orang. Makanya aja Nabi guring itu berpahala. Kenapa? Bagi orang-orang nang mulutnya katujuh menyambati orang, yalah. Bila ada menyambati orang, mendomnya apa-apa kan digawinya, merebutakan orang, menyakitkan hati orang. Nah, itu yang terjadi. Maka kembali, ingin puasa batin, namanya puasa tarikah, puasa yang menyempurnakan syariah, yaitu kita ke puasa makom kawas. Caranya jangan bersambatan, berdiam aja, banyak berdiam aja bulan puasa nih. Yalah, hati arahkan melihat rahmat Allah, suhud rahmat bahiyaan sudah tuh. Melihat rahmat, lupakan kesalahan-kesalahan bini. Nah, wah bini, benci banget bini, kenapa lah? Lupakan, kada ada lagi benci lawan bini. Yang ada bini itu adalah rahmat dan rahim. Tapi jo palu rancak guru ulun, bini ulun tuh orangnya pintar guru. Kenapa bisa mencari duitnya? Di dalam sepatu ulun sembunyinya kan dapatnya juga lagi duit. Iya, am palu. Lah, ya kah? Ini salah paham lah, salah paham. Nah, kesimpulannya itulah puasa tadi itu, puasa batin atau puasa kawas. Untuk makom kawas, mudah-mudahan kita meningkat menjadi makom kawas, penyempurna daripada puasa johir atau puasa syariat. Mudahan kawa kita. Nah, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.